Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladzi kanat hasanatuhu la tuhsa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wa tuqa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi muhkami kitabih wa huwa asdaqul qaili tabarukan bi dzikril ayah. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana al-ayah. Shadaqallahul adzim wa shadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Sahibul fadilah al-mukarramun, para alimil ulama, para kiai, para asatidz, para guru, wabil khusus guru setempat, alladzi lam yudkar ismuhu, yang sangat saya hormati, saya cintai, saya banggakan, yang insya Allah semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Urang doakeun ku urang sadayana pamudah-mudahan para alim ulama, para kiai, para ajengan, guru-guru urang sadayana sing ditambah panjang umurna, sing ditambah barokah ilmuna, sing ditambah barokah milik rezekina, sing ditambah anak pamajikanana. Radio dia main amin wa. Ibang itu ribu gitu. Bu, jawab sing jujur, nyandung ibadah doraka. Ibadah apa maksiat? Jawab sing jujur, nyandung ibadah apa maksiat? Aku naon siapa ke ulah salaki nyandung. Kelakuan itu persis berubah gini. Katanya istri saya, kamu siap candu? Siap apa? Siap pulang ke orang tua pun siap. Apa yang jadi budak? Intina orang doakeun guru-guru orang panjang umurnya. Sebab milari calon kiai, calon ajengan, calon ulama mah susah. Milarian gak ganti ulama masuk. Betul bu? Wengi ieu ulama kiai di kampung ieu pupus maut 5 tahun 10 tahun kemudian belum tentu ada gantina. Betul? Cara calon pejabat nu hiji can beres nu nyalonkeun geus ngantri. Geus hiji main be. Naon sebabna? Sebab jadi pejabat mah genah. Gawe tepati capek, gaji gede. Imah dibere, mobil dibere, gering ka dokter make duit APBD. Betul? Jadi kiai gawe capek, gaji teu jelas.
Sagala sorangan, nyen majelis taklim duit sorangan, nyen pondok pesantren duit sakalina kiai gering teboga duit ngahuleung nungguan tatangga 7 bulan. Harga empang mah lumayan ibu, 7 bulan teh amplopna ka 50.000. Nah, penghasilan tambahan. Makanya aing ngadu mudah-mudahan ibu-ibu sakampung ieu kabeh geuneuh ngadada. Proyek kiai. Jadi 7 bulan aja. Ya kan. Yang sengaja mangkieu tidak heula cabai rawit. Namun dia bisa disebutkan cabai palsu. Sohibul wilayah aparatur pemerintah, wabil khusus pangersa Bapak Lurah atau yang mewakili, Bapak RT, RW yang saya hormati, yang insya Allah semuanya dimuliakan oleh Allah. Hilap pangersa Bulanje, buat saya beliau orang yang paling berjasa buat saya, Kang Haji Edi Fahrudin. Karena saya dulu pertama menginjak daerah Putrajaya ini diundang tabligh akbar oleh beliau. Alhamdulillah hebat lurah ngayakeun tabligh akbar. Aya beja manehna eureun jadi lurah nu ngondang aing ya. Karena mudah-mudahan aya beja Kang Haji Edi jarek nyalonkeun deui lares tuh. Urang doakeun mudah-mudahan sim meunang bari amanah. Siar agama Islam di Putrajaya ieu sim tampih maju. Amin ya Allah ya Rabbal. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati Allah. Nanya heula ieu teh judulna muludan apa rajaban? Ayat 2 SMS muludan bari rajaban, ayat 2 amplop gitu. Di dalam kitab karya Syekh Najmuddin Al-Ghaiti dijelaskan, sebelum perjalanan Isra wal Mi'raj baginda Nabi besar Muhammad sudah datang berbagai macam ujian dan godaan dan rintangan yang berusaha menghalang-halangi perjalanan baginda Nabi Muhammad Rasulullah. Di antaranya ada suara dari sebelah kanan, Muhammad, ungdurni as'aluka. Muhammad, berhenti sebentar saja. Ada yang mau aku tanyakan kepada kamu. Falam yujibu, baginda Nabi jangankan berhenti, melirik saja beliau tidak. Beliau lurus, istiqomah, konsisten, konsekuen. Lalu datang lagi suara dari sebelah kiri memanggil-manggil baginda Nabi besar Muhammad. Muhammad, undurni as'aluka. Muhammad, berhenti sebentar saja. Ada yang mau aku tanyakan kepada kamu. Falam yujibhu, maka baginda Nabi jangankan berhenti, menoleh saja tidak. Beliau tetap berjalan lurus, istiqomah, konsekuen, konsisten. Selamat dari arah kanan, selamat dari arah kiri. Dari arah depan datang lagi konkret. Lain hungkul suara tamu rupa. Ayah ini nggak berdega di tengah jalan, di tempat poek, bari jempling tengah peting. Khosiratan angdiro aiha wa alaiha min kulli jinnati. Pakaian seksi, dandanan menor, paha dan dada nyaris terbuka karesupna bapak-bapak jeung budak ngodak. Termasuk pula menyatai kudu munafik. Ya Rabb. Pakaian seksi, dandanan menor,
rambut panjang terurai, ari bujur peot, jablay tempo dulu. Jadi ternyata zaman baheula lagi satgas jablay teh geus aya. Tong kaget lamun kiwari jablay loba, sebab zaman Nabi jablay geus aya. Ibu apa jablay? Hah? Jablay itu kalau perempuan sirah di tiungan, beungeut diwedakan, handapna minimarket. Siapapun boleh masuk ke situ. Yang penting bayar, Mas. Kenapa? Jablay bukan perusahaan negara, saudara. Itu milik pribadi. Ya Allah. Gogoda. Ini artinya apa? Sebuah nasihat untuk kita dalam mengarungi kehidupan kita di dunia, bahwa yang namanya kebaikan pasti tidak luput dari godaan. Rumah tangga itu ibadah, betul Bu? Gogoda na rumah tangga badag saudara. Ngarasa kukula eta. Padahal di imah pamajikan jangkung badag, denok bujur badag, irung mancung, tingali anak batur, cek aing hebat amat geus. Benar kata lagu yang namanya rumput tetangga ada kalanya lebih hijau dari rumput di rumah kita. Gogoda ibadah. Subhanallah. Beneran. Jadi setiap perbuatan baik pasti ada rintangannya. Rumah tangga itu ibadah. Gogoda rumah tangga gede apa alik Bu? Kadang kekurangan ekonomi pamajikan ngada. Pamajikan sabar salaki edan. Duit diberi ku Allah, rizki lancar. Kadang salaki nu sabar, pamajikan teu sabar, hayangna kasalon wae. Ka mall ka itu tah. Subhanallah. Pamajikan sabar, kadang salaki edan make hayang nyanu. Banyak gogodan. Indung bapana bager, kadang anak nu kurang ajar ka indung bapa. Inilah yang namanya rintangan kebaikan, saudara. Yang namanya jadi pemimpin, mau jadi bupati, mau jadi camat, jadi lurah, jadi RT, RW, itu ibadah apa bukan? Gogoda na jurig na loba, jurig lurah. Benar, jurig RT mah moal aya suka. Kita proyeknya ke KTP doang sih. Kadang masyarakat teteh hidung kita RT lah. Makanya saya mah bangga ke RT terus terang. Kenapa? Pemerintah yang paling sayang dan paling dekat kepada masyarakat dan paling ikhlas itu RT. Mestinya RT gajinya lebih gede dari camat. Setuju nggak RT? Lain dibelaan RT cicing wae sih. Amplopan RT aing teh yang nyaho. Kenapa? Jadi RT tuh gawe na capek, gaji teu sabaraha diomongkeun heueuh. Ayo, pemimpin masyarakat yang paling ikhlas RT. Masalah yang terjadi pertama di tiangan RT, betul? Di kampung terjadi perjinahan. Anu pertama di tiangan saha? Padahal RT henteu milu. Bener tuh. Terjadi budak kora ditewak ku masyarakat digebugan da ngabado. Pertama nu diteangan saha? RT milu ngabado? Cek aing RT. Aing ngadoa mudah-mudahan RT asup surga sih. Aing heula benyot deui RT heula ngaco ah. Masyarakat rek nyieun KTP, rek nyieun surat jalan. Yang pertama dicari siapa? Padahal RT sendiri tidak pernah punya penghasilan dari KTP. Masyarakat rek nyieun surat pajak, bayar pajak. Nu nagih pajak kadang-kadang
RT hari nu ngabadog pajak saha pejabat pajak lain nyebut RT kurang ajar teh. Subhanallah. Itulah saudara gambaran hidup. Ayo. Saudara hadirin, ibu bapak yang dirahmati Allah. Karena itu saya bangga, saya terharu bisa hadir di tengah masyarakat Sukaresmi ya. Eta pokoknya mah. Bisa silaturahmi, bisa pendakdei jeung Kang Haji Edi. Ini mantan lurah yang soleh. Kenapa saya katakan begitu? Mohon maaf, Sekdes. Saya yang namanya lurah itu udah nggak asing. Di Jonggol kemarin rame. Lurah ditewak polisi. Di Jonggol itu aneh Pak. Rumah lurah itu ngalahin rumah bupati. Bupati imahnya tepatnya halus, tapi lurah daerah Jonggol rumahnya 3 tingkat juga kanan japati gelok. Lama-lama ternyata memang juri pemerintah ditewak polisi bisnis narkoba saudara. Tapi Haji Edi can aya bejana ditewak polisi. Aya bejana teh. Berarti lurah soleh. Makanya lamun terjadi aing mah bener protes ka Allah ka cida-cida teh Allah. Subhanallah. Dulu Sukajaya Jonggol, Pak Sekdes, itu ada lurah, saya yang jeblosin ke Polres Bogor. Kenapa? Bajingan dia. Imbal swadaya masyarakat 150 juta habis. Kemudian raskin dengan nilai 100 juta ditilep dipakai kawin ya. Lalu turun anggaran untuk jembatan Cipamingkis. Pada saat itu 175 juta. Ternyata jembatan gak selesai juga. Eta Pak RT ularek ceramah ke kampung Campal nyebrang wahangan caah untung be aing teu paling. Gara-gara lurah. Sudah begitu sombong. Sampai ngomong siapa masyarakat yang bisa jeblosin saya. Saya jilatin bujurna. Gero eta lurah. Tewak ku aing jebloskeun ke Polres. Lumayan 4 tahun. Geus 4 tahun paeh. Mantan lurah ditewak kiai, hebat ke kiai. Anak macam-macam kain. Urusan tuh, tewak tuh. Diletik-letik ya. Sayangnya Ketua Ulama Kamtibmas Polres Bogor. Sebulan sekali ngajar di Polda, Jabar, Polda Metro, Mabes Polri. Makanya yang urusan juga cincai geus, Jakarta out deh baik. Tapi lalu RT lah baik kayak beliau, RT mau menghadiri pengajian itu RT soleh. Saya bela habis, mudah-mudahan RT itu kayak bisa jadi lurah. Amin. Kayak ayo nama si Kang Haji Edi hula. Ngumpulkan deh lah duitnya. Udah gede laga, pasti boga duit. Lain ngaledek lain. Maaf ibu bapak. Saya menyebut RT, menyebut jabatan, menyebut nama bukan berarti saya menghinakan orang. Anda silahkan buka Quran, Anda silahkan buka hadis Nabi. Tidak sedikit sahabat yang dijadikan tamsiliyah, jadikan contoh oleh yang mulia baginda Nabi besar Muhammad. Ternyata tidak ada tamsil yang paling mulia di hadapan Allah kecuali tamsil ilmu. Karena itu dalam kondisi tolak ilmu ini yang disebut namanya maupun yang tidak disebut namanya mudah-mudahan ketika wafat termasuk ahlul ilmi. Amin. Kita menikah amin digambung. Surga, surga. Saudaraku, ibu bapak yang dirahmati Allah. Saudara, jam 10:30.
Bayar nak jelas saya. Emang nggak murah mengambil cabai rawit. Ramadan aja sebulan ke kontrak TPR. Sebulan 100 juta. Mudah-mudahan benar. Makan Bu. Anda nunggu. Saya ini ngaminan hadir. Melalui Isra Mi'raj, Allah panggil yang mulia baginda Nabi besar Muhammad. Untuk apa? Untuk menerima satu perintah ibadah. Perintah yang belum pernah diberikan kepada Nabi dan Rasul terdahulu. Perintah ibadah yang belum pernah diperintahkan oleh Allah kepada umat terdahulu. Kecuali kepada yang mulia baginda Nabi besar Muhammad. Yaitu sholat 5 waktu. Sholat yang 5 waktu. Dan ayah bejana dititah karena nubaheula ka umat nubaheula. Lalu apa keutamaan ibadah sholat? Nah, ada cerita yang terjadi pada zaman Nabi Musa alaihi salam. Mau dengar nggak Bu? Suatu hari Nabi Musa keluar beliau dari rumahnya, masuk hutan, keluar hutan, naik gunung, turun gunung, naik gunung lagi. Sampailah beliau kepada puncak gunung yang paling tinggi. Di sana beliau menemukan seorang laki-laki yang tengah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Nabi Musa bertanya, "Mas, sampean lagi ngapain? Ibadah. Sudah berapa lama di sini?" 500 tahun. 500 tahun. Kiwari aya jelema 500 tahun dikeramatkan saudara. Ya Allah, lamun teu diasupkeun ka museum 500 tahun. Ibadah 500 tahun umat Nabi Musa di puncak gunung. Siangnya dia berpuasa, malamnya dia berdiri menghadap Allah, membaca kitab Taurat, tidak pernah berhenti. Tidak ada waktu semenit pun untuk ngomongin orang, untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu. Ya Rob. Lalu Nabi Musa bermunajat, "Ya Rob, masih adakah manusia sehebat umatku ini mampu beribadah 500 tahun tidak pernah berbuat maksiat sedikit pun kepada engkau?" Apa Allah jawab? Musa, jangan belagu ya. Dijawab konten. Memangnya kenapa ya Rob? Aku ini belum selesai nyiptain Nabi, belum selesai nyiptain umat, belum selesai. Masih ada Nabi akhir zaman, Imamul Anbiya, Khatamul Anbiya, Imamul Rusul, yaitu baginda Nabi besar Muhammad Rasulullah. Umatnya itu adalah khairul ummah, umat terbaik di antara umat-umat terdahulu. Alhamdulillah. Ternyata saudara kita di hadapan Allah umat terbaik. Nabi Adam manusia pertama diciptakan Allah, tapi umatnya tadi ogo, nabinya tadi ogo. Sekali berbuat maksiat, Nabi Adam diturunkan oleh Allah dari surga ke bumi. Orang doraka ugal poe jojong bae. Betul. Ngaji mah ngaji doraka teureun-teureun, ibu-ibu balik di majelis salim ngomongkeun tatangga teureun-teureun sia. Makanya umat Islam ngebejaan aing mah ulah siga bebek hirup. Ulah siga meri hirup. Ibu terang Bu meri. Ari mani ngebak dina cai unggal poe, ari hanyir kedaikeun leungit. Ari ibadah unggal waktu, ngaji unggal minggu, ngomongkeun batur teu pernah eureun. Ngaranna eta umat Islam bebek. Ibu-ibu ka majelis taklim rajin. Salatna rajin, baca Quran rajin, kasalaki ngalawan wae, nemalan wae, nu kitu pamajikan. Bapak bebek. Kamu dibere Bu, tuman bukan salaki gitu ngaledek ya. Tuh make kudu daek kawin jeung bebek sebetulnya.
Kita khairul ummah menurut Allah. Umat terbaik di antara umat terdahulu. Memang tubuh kita kecil-kecil. Ada ukurannya yang berbeda memang kita. Umat Nabi Adam itu badannya sama semua. Nabi Adam itu tingginya saudara, menurut catatan ulama ahli sejarah itu 24 meter. Itu Allah ya kan. Kiwari umat Nabi Muhammad boga awak 24 meter. Wah ngari peteuy. Cacak-cacak awak segede kieu rambutan patangna beak buahna tolong. Dadeugeul umat Nabi Muhammad. Panjangna panangan Nabi Adam kiri kanan 10 meter. Lebar dadana Nabi Adam itu menurut ulama ahli sejarah itu 5 meter. Jika kumaha calana jerona bayang 5 meter jir. Allah ya Tuhan. Karena itu kita harus bersyukur jadi umat akhir zaman. Kenapa? Kita bisa menikmati kemajuan teknologi, kita bisa sekolah, kita bisa menikmati hal-hal yang paling indah di dunia ini. Coba saudara, kalau badan kita 24 meter, teknologi mau bagaimana? Enggak indah teknologi. Badan kita kecil, HP, teknologi, alat komunikasi canggih, disesuaikan dengan kebutuhan. Awak 24 meter nyekel HP BlackBerry. Allah, asup kada jelina. Allah ya kan. Bayangkeun lamun kiwari awak kurang 24 meter. Yakin aing eta tukang ojek moal. Aku dikelek motorna ge. Encat asup angkot nyundul. Allah, kita umat terbaik khairul ummah. Alhamdulillah. Ya Allah. Alhamdulillah. Andegeulna beaka. Sama saudara, tingginya umat Nabi Adam itu 24 meter. Umat Nabi Muhammad variasi. Ada yang tinggi, ada yang setengah tinggi, ada yang ngikut pendek sih. Aya nu kurang tinggi gitu bengges. Ayo biasa ngaledek bisa ibu-ibu. Ngomong tentang Lalu EQ-nya pun berbeda. Cara hidupnya, pola hidupnya berbeda. Umat Nabi Adam itu bajunya seragam semua, Pak. Apa indahnya kita? Enggak. Kita berbeda baju, kita berbeda warna, tapi kita tetap satu juga. Betul? Oke, saya titip pesan. Nanti pemilihan lurah silahkan. Calon yang kita percaya berbeda. Mau pilih si Udin, ke si Asep, si Marmot, lain urusan. Yang penting gunakan hak pilih kita dengan baik. Jangan khianat, saudara. Baheula aya dongeng di Cisarua. Pak Setes waktu pemilihan lurah yang lalu serentak itu, Kabupaten Bogor itu lucu. Calon lurah datang semua ke satu warga mere amplop. Beda usina aya nu 200.000, aya nu 100, aya 150, aya nu gocap. Ceuk calonna coblos abdinya mangga. Datang deui mere 150.000, coblos ya. Iya. Datang nu 100 pesen, abdi we nya Bah. Ya. Datang nu 50 sarua, abdi pilihnya Bah. Mangga. Begitu pemilihan dicoblos kabeh opat. Ternyata kejujuran ada kalanya menghancurkan karir orang. Artinya apa? Ya yang namanya tabu dikit mah wajar lah. Gitu ya. Kayaknya bagus nih Kang Edi polanya. Beliau
Ini hadir di sini saya yakin beliau bukan niat kampanye, tapi niat minta doa restu dari saudara semua. Betul? Karena itu kita doakan mudah-mudahan beliau menjadi pemimpin yang amanah, yang sayang kepada rakyatnya, yang mementingkan rakyat di atas kepentingan dirinya. Amin. Aing nulis ampun karek asup ka dieu pamaman mobil aing teu sewa di hana. Ya aya mobil isolasi dakar teh. Mudah-mudahan nanti jalan sini bagus. Ya. Dengan naon ya lurah. Kemudian jadi ngomong ke lurah. Kapalang geus mah aing lah. Lalu kita juga harus hati-hati saudara dengan kampanye hitam. Kita wajib tidak percaya akan amanahnya seorang pemimpin yang main duit. Kenapa? Rasul mengatakan ar-rasi wal murtasi binar. Yang nyogok neraka, yang terima sogokan neraka. Jadi pantas ketika orang jadi pemimpin terpilih yang ada kesusahan saja saudara. Maka naik maka tuhung milih Jokowi. Benar demi Allah aing. Bos, dengarkan pendukung Jokowi